Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari KKNDR Kelompok 135 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Bidang Pendidikan dan Keagamaan Islam. Sebelum lanjut ke dalam materi, kami ingin memperkenalkan dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Dr. Mailin MA. Strategi pembelajaran dalam perspektif Islam. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang terencana, bermakna luas, mendalam, serta berdampak jauh ke depan dalam menggerakkan seseorang agar dengan kemampuan dan kemauannya sendiri dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan belajar. Strategi pembelajaran dimaknai sebagai upaya seorang guru untuk menggerakkan peserta didik agar mau melakukan aktivitas belajar. Hanya saja, strategi pembelajaran bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah dan pembelajarannya disertai penggerakan segala kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka langkah yang ditempuh untuk menetapkan strategi pembelajaran adalah berkaitan dengan cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara guru memandang suatu persoalan, konsep, pengertian, dan teori apa yang digunakan dalam memecahkan suatu kasus akan sangat mempengaruhi hasilnya. Suatu masalah dipelajari oleh dua orang dengan menggunakan pendekatan yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Norma sosial seperti baik, buruk, adil, dan sebagainya akan melahirkan kesimpulan yang berbeda. Bahkan, mungkin bertentangan bila dalam cara pendekatannya menggunakan berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda pula. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru harus memastikan terlebih dahulu tentang pendekatan mana yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Dalam konteks strategi pembelajaran yang jauh ke depan dan berorientasi pada kondisi umum pendidikan Islam di Indonesia, Habadinata memandang bahwa pendidikan dewasa ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Untuk itu, ia menawarkan bahwa tindakan yang perlu diambil dalam memanfaatkan kurikulum pendidikan Islam dengan format yang lebih integralis dan lebih bersifat universal. Utuhan atau syumaliyah. Pendidikan Islam harus bersifat utuh. Artinya, memperhatikan segala aspek manusia seperti badan, jiwa, akal, dan rohnya. Pendidikan dalam rangka pengembangan SDM ditemukan di dalam Al-Quran, menghadapi peserta didiknya dengan seluruh totalitas unsur-unsurnya. Al-Quran tidak memisahkan unsur jasmani dan rohani, akan tetapi merangkaikan pembinaan jiwa dan pembinaan akal sekaligus tidak mengabaikan jasmaninya. Karena itu, seringkali ditemukan uraian-uraiannya disajikan dengan argumentasi logika disertai sentuhan-sentuhan kepada kalbu atau hati. Keterpaduan. Kurikulum pendidikan Islam hendaknya bersifat terpadu antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, atau disebut dengan integralitas. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam harus memberlakukan individu dengan memperhitungkan ciri-ciri kepribadiannya seperti jasad, jiwa, akal, dan roh yang berkaitan secara organik, berbaur satu sama lain, sehingga bila terjadi perubahan pada satu komponen, maka akan berlaku perubahan-perubahan pada komponen yang lainnya. Yang kedua, pendidikan Islam harus bertolak dari keterpaduan di antara negara-negara Islam. Ia mendidik individu-individu itu supaya memiliki semangat, setia kawan, dan kerjasama sambil mendasarkan aktivitasnya atas semangat dan ajaran Islam. Berbagai jenis dan tahapan pendidikan itu dipandang terpadu antara berbagai komponen dan aspek lainnya. C. Kesinambungan, keseimbangan. Pendidikan Islam haruslah bersifat kesinambungan dan tidak terpisah-pisah dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Sistem pendidikan itu perlu memberi peluang belajar pada tiap tingkat umur, tingkat persekolahan dan setiap suasana.
Dalam Islam tidak boleh ada halangan. Dari segi umur, pekerjaan, kedudukan, dan lain-lain. 2. Sistem pendidikan Islam itu selalu memperbaharui diri atau dinamis dengan perubahan yang terjadi. Sayyidina Ali R.A. pernah memberikan nasihat, ajarkan anak-anakmu ilmu lain dari yang kamu pelajari, sebab mereka diciptakan bagi zaman bukan zamanmu. D. Keaslian. Pendidikan Islam haruslah orisinil berdasarkan ajaran Islam seperti yang disimpulkan berikut. Ini, 1. Pendidikan Islam harus mengambil komponen-komponen, tujuan-tujuan, materi dan metode dalam kurikulumnya dari peninggalan Islam sendiri sebelum ia menyempurnakannya dengan unsur-unsur dari peradaban lain. 2. Haruslah memberi prioritas kepada pendidikan kerohanian yang diajarkan oleh Islam. 3. Pendidikan kerohanian Islam sejati menghendaki agar kita menguasai bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran dan Sunnah. 4. Keaslian ini menghendaki juga pengajaran sains dan seni modern dalam suasana perkembangan di mana yang menjadi pedoman adalah akidah Islam. Bersifat ilmiah. Pendidikan Islam haruslah memandang sains dan teknologi sebagai komponen terpenting dari peradaban modern, dan mempelajari sains dan teknologi itu merupakan suatu keniscayaan yang mendesak bagi dunia Islam jika tidak mau ketinggalan kereta api. Selanjutnya, memberi perhatian khusus ke berbagai sains dan teknik modern dalam kurikulum dan berbagai aktivitas pendidikan, hanya ia harus sejalan dengan semangat Islam. F. Bersifat praktikal. Kurikulum pendidikan Islam tidak hanya bisa bicara secara teoritis saja, namun ia harus bisa dipraktikkan. Karena ilmu tak akan berhasil jika tidak dipraktikkan atau realita. Pendidikan Islam hendaknya memperhitungkan bahwa kerja itu adalah komponen terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Kerja itu dianggap ibadah. Jadi, pendidikan Islam itu membentuk manusia yang beriman kepada ajaran Islam, melaksanakan dan membelanya, dan agar ia membentuk pekerja produktif dalam bidang ekonomi dan individu yang aktif di masyarakat. G. Kesetiakawanan. Di antara ajaran terpenting dalam Islam adalah kerjasama, persaudaraan dan kesatuan di kalangan umat muslimin. Jadi, pendidikan Islam harus dapat menumbuhkan dan mengukuhkan semangat setia kawan di kalangan individu dan kelompok. H. Keterbukaan. Pendidikan haruslah membuka jiwa manusia terhadap alam jagat dan penciptanya, terhadap kehidupan dan benda hidup, dan terhadap bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Islam tidak mengenal fanatisme, perbedaan kulit atau sosial. Sebab di dalam Islam tidak ada rasialisme, tidak ada perbedaan antara manusia kecuali karena takwa dan iman. Jadi di sini pembelajaran itu, proses belajar mengajar sebagian besar itu dilakukan oleh efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Suatu proses belajar mengajar, bahan mengajar itu akan dinyatakan berhasil apabila tujuannya telah dicapai. Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur menyatakan bahwa proses belajar mengajar itu dinilai berdasarkan pada kurikulumnya yang digunakan, yaitu ada 2. Yang pertama ada pemahaman atau penguasaan terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi yang tinggi, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua ada perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran tercapai. Berdasarkan kedua tolak ukur di atas, yang banyak digunakan yaitu pemahaman atau penguasaan terhadap bahan pelajaran. Tingkat keberhasilan yang perlu diketahui juga adalah yang pertama ada perihal sampai di manakah tingkat keberhasilan belajar siswa terhadap proses belajar mengajar yang telah dilakukannya. Lalu hasil belajar seperti yang telah kita gunakan di atas, bahwasanya belajar dinilai berhasil apabila tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh masing-masing siswa, dan untuk mengetahui sejauh mana tujuan belajarnya telah tercapai. Hasil belajar yang disesuaikan dengan tujuan belajar meliputi 3 aspek. Ada 3 aspeknya, yaitu aspek kognitif, hal ihwal keilmuan dan pengetahuan atau konsep fakta, aspek efektif, hal ihwal personal atau kepribadian atau sikap, dan yang ketiga ada aspek psikomotorik, hal ihwal kelakuan, keterampilan dan penampilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.